Saya itu tidak pernah menghina, tapi yang harus kita pahami adalah sebetulnya orang-orang Kristen itu benar-benar bingung. Bingung sebenarnya Tuhan mereka itu siapa. Sebab orang-orang Kristen itu memanggil Tuhan mereka dengan sebutan yang akan ditentang agama manapun. Mereka mau menyebut nama Tuhan mereka memakai Yahweh atau Hashim atau Adonai atau apalah itu. Orang-orang Yahudi yang akan marah. Mereka menyebut Tuhan mereka dengan Allah, ya, dengan Allah. Orang Islam yang saat ini sadar bahwa nama Allah telah dicuri, ya, nama Allah itu telah dicuri menjadi Allah bagi orang Kristen, ya mereka mulai menghujat. Kenapa? Karena Allah itu ternyata memang tidak pernah tertulis di dalam kitab Bible. Ya, ingat, dalam kitab Bible. Saya katakan Bible bukan Injil ya, tapi Bible. Kata Christian Pongo, harusnya orang-orang Kristen itu pakai Elohim saja. Kemudian kalau kata temperaki, ya temperaki, orang-orang Kristen tuh harusnya pakai kata dewa saja. Jadi kata orang bodoh, ya bodoh amat, yang penting kan masuk surga. Itu kalau kata orang bodoh. Jadi orang-orang Kristen ini memakai nama Allah untuk menerjemahkan kata God. Tetapi di sisi lain mereka menghina dan mencaci maki nama Allah dalam Al-Quran. Padahal mereka itulah yang maling nama, karena Tuhan mereka tidak punya nama. Belum lagi nama Roh Kudus, belum lagi kata Alkitab. Kemudian kita kata apa, Al-Masih, itu juga sebetulnya ngambil dari Al-Quran semua. Dan begitu mereka itu masih sempat-sempatnya bilang kalau Al-Quran nyontek Bible, padahal kenyataannya sebaliknya. Kemudian kemarin saya itu sengaja ngelihat video si Andre Ganjil yang katanya mau menjawab video saya. Jadi pertanyaan besar bagi saya sendiri adalah kenapa baru dijawab sekarang, Tole? Itu video udah dari 2 bulan yang lalu. Dan mengapa cuman fokus di kata alfa dan beta? Kemudian ya mengolok-olok saya seolah-olah saya nggak paham tentang alfa dan omega gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, orang Kristen itu tidak paham bahasa. Seharusnya alfa dan omega itu ganti saja dengan A dan Z. Kenapa? Karena itu bahasa Romawi. Alfa dan omega itu adalah bahasa Romawi. Alfa sama dengan A, beta sama dengan B, kemudian omega sama dengan Z, yaitu bahasa gampangnya begitu. Jadi ini susunannya, silahkan lihat baik-baik. Jadi sebenarnya kata-kata saya itu alfa dan beta adalah sebuah kiasan. Ya nggak bro? Betul nggak? Kiasan nggak bro? Memakai gaya bahasa apa ya? Kiasan gitu. Haha. Saya ini orang yang satir dan suka nyinyir. Makanya kalian harus paham terhadap bahasa nyinyir saya itu. Contoh ini, ada kata saya, ya Tuhan makan senjata. Itu kan harusnya senjata makan Tuhan, tapi saya pakai kata Tuhan makan senjata. Kemudian ada Christian Pongo, ada Louis Prastoyo, ya termasuk Andre Ganjil, itu juga kata-kata satire. Kenapa saya suka? Ya karena saya suka aja, males gitu loh menyebut nama sesuatu yang nggak saya sukai. Jadi saya tahu itu salah, tapi memang sengaja. Itulah namanya nyinyir. Paham nyinyir nggak, Le? Jadi kata-kata alfa dan omega itu sendiri itu tidak pas sebetulnya. Jadi coba kita pahami baik-baik. Kata alfa dan omega itu sendiri nggak pas. Tuhan maha awal dan Tuhan maha akhir. Itu tidak pas buat Tuhan kalian. Tuhan kalian tuh pernah lahir dan pernah mati. Jadi tidak bisa dikatakan dia adalah alfa dan omega. Inilah nyinyirnya saya. Nyinyir yang penuh dengan filsafat. Jadi begini filsafatnya. Alfa, beta, omega adalah lambang-lambang yang dipakai dalam rumus fisika dan matematika. Ini alfa, ini beta, ini omega. Saya katakan, memahami Tuhan orang Kristen itu seperti memahami matematika dan fisika. Dalam matematika, satu bukanlah satu, tetapi satu itu adalah bilangan yang dihasilkan dari setengah ditambah setengah, atau sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, atau seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat. Sama dengan Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen itu kan tunggal, tapi tiga tapi tunggal, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi inilah yang saya katakan satire dan nyinyir itu seperti ini. Ada filsafatnya. Jadi jangan bodoh lah kalau hanya fokus di situ. Jadi dalam matematika satu itu tidak benar-benar satu. Begitu juga dengan alfa dan omega dalam Kristen juga tidak benar-benar alfa dan omega. Ini itu adalah memakai gaya bahasa apa ya? Kiasan gitu. Karena orang Kristen lupa bahwa ada satu tanda lagi yang bisa dipakai menunjukkan eksistensi Tuhan, yaitu infinity.
artinya tidak terbatas. Tapi mereka nggak pakai ini, jadi mereka cuma pakai alpha dan omega, padahal sebetulnya ada infinity. Ya silahkan aja itu. Ya, kemudian alpha dan beta di dalam Tuhan Kristen itu pernah lahir dan pernah mati. Jadi nggak pas gitu loh. Kalau kita mengatakan Tuhan itu alpha dan omega, Tuhan pernah lahir, Tuhan pernah mati. Jadi nggak pas. Maka inilah kenapa saya katakan alpha dan omega itu tidak pas. Pasnya adalah alpha dan beta. Kenapa alpha dan beta? Nah, simaklah di sini. Jadi kan begini nih. Jadi ada Tuhan Bapa yang katanya itu adalah alpha. Lalu Tuhan Bapa ini memisahkan firman-Nya. Setelah ia dipisahkan dari Bapa, ya Bapaknya jadi bisu dan firman-Nya telah dilepas. Lalu firman ini dibawa oleh jiwanya. Jadi Tuhan nggak punya jiwa nih. Jadi setelah jiwanya dibawa, dia menuju seorang wanita yang dikatakan sebagai perawan suci. Lalu perawan suci tadi mengandung Tuhan, yang ditiupkan oleh Tuhan, yang dibawa oleh Tuhan. Kemudian dia lahir menjadi bayi, tapi bayinya manusia. Setelah jadi bayi, kemudian dia minum susu dari ibunya, kemudian dia jadi anak-anak, kemudian jadi dewasa, kemudian setelah dewasa pada umur sekian dia mati disalib, kemudian matinya cuma 3 hari, lalu kemudian dia bangkit lagi menjadi Tuhan di sisi Bapa. Jadi itu kan ada tahapan, ada alpha, dari alpha kemudian menjadi beta, kemudian dari beta kemudian menjadi gamma, dan selanjutnya sampai menjadi omega. Itu loh, inilah yang disebut sebagai filsafat gitu loh. Jadi inilah yang saya katakan sebagai Tuhan alpha dan beta. Jadi ada tahapan-tahapan menjadi Tuhan gitu loh. Tuhan itu punya tahapan-tahapan menjadi Tuhan. Ya, kan aneh itu. Jadi apakah ini yang disebut sebagai Tuhan omega? Nggak pantas dikatakan sebagai Tuhan omega. Tuhan dari A kemudian harus melewati B, melewati C, D, E, F, G hingga akhirnya menjadi Z yang terakhir. Dari alpha menjadi beta, menjadi gamma, menjadi delta, epsilon, lalu terus sampai akhirnya menjadi omega pada akhirnya. Jadi inilah filosofi tingkat tinggi dalam matematika, dalam makna yang saya katakan sebagai Tuhan alpha dan beta. Jadi sebelum nyinyir, sebelum kalian itu nyinyir balik dengan nyinyiran saya, pahami dulu bahasa saya. Teori trinitasnya orang-orang Kristen tadi susah difahami dan ribet. Tuhan harus dihitung dan dibagi-bagi. Nah, lucunya kan di sini, Yesus orang Yahudi. Jadi coba pahami baik-baik. Yesus orang Yahudi, Bani Israel. Bible kitabnya orang Kristen. Itu juga dari Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak pernah mengakui Yesus dan tidak pernah mengakui Bible. Tapi orang-orang di luar Yahudi justru nekat mengatakan Yesus adalah Tuhan dengan sumber dari kitab orang Yahudi yang tidak pernah diakui oleh Yahudi. Nah, kan lucu kan? Paham nggak dari sini? Ya, kapan-kapan kita akan perlihatkan bagaimana pendapatnya orang-orang Yahudi terhadap Yesus, biar kita semua tahu bahwa Yesus itu di mata orang Yahudi tidak ada nilainya, bukan siapa-siapa. Orang Islam justru yang hormat kepada Yesus, kepada Isa alaihissalam. Karena bagi orang Islam, Isa alaihissalam atau Yesus adalah seorang nabi. Terus ini ada yang menarik dari pernyataan Andre Ganjil, yang ternyata juga memang ganjil. Dia mengatakan Tuhan tidak mati, yang mati adalah dirinya yang berada pada Yesus. Nah, sama halnya dengan Yesus Kristus yang mati menurut doktrin Kristen jelas mati tetapi kemudian bangkit. Secara tubuh jasmani Yesus mati, tetapi dia adalah alfa dan omega. Dia kekal dari awal sampai akhir. Sehingga argumen yang mempersoalkan soal masalah kalau Yesus itu kekal kenapa mati, itu ada argumen yang salah sasaran, Pak. Jadi menurut Andre, Yesus itu bersumber dari Tuhan yang berada di surga sana. Walaupun Yesus mati, hakikat Tuhan atau sumber dari Tuhan itu sendiri tidak akan mati. Jadi inilah yang saya sebut sebagai Kristen itu punya standar ganda. Jadi Tuhan itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Sekarang ada istilah Tuhan itu mati tapi tidak mati, tidak mati tapi mati. Inilah satu hal yang sembrono. Andre mengibaratkan Yesus itu bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhan yang sebenarnya itu ada di sorga. Maka dari itu, Yesus bisa mati. Ini sama saja mengatakan Yesus itu hanya sebuah kopian dari Tuhan itu sendiri. Dan ini akan semakin mudah dibantah. Jika Tuhan ada yang asli dan ada yang kopian, maka berapa kopian yang bisa dilakukan oleh Tuhan itu? Dia ada firman Tuhan, dianggap Tuhan. Ada roh Tuhan juga dianggap Tuhan. Harusnya ada satu lagi yang disembah, yaitu wujud dan rupa Tuhan.
Siapa dia? Dia adalah Adam. Coba lihat ayat ini. Nih ayatnya itu. Jadi Tuhan menciptakan manusia pertama dalam wujud dan rupa Tuhan itu sendiri. Berarti Adam juga Tuhan dong, karena dia adalah kopian dari Tuhan itu sendiri. Kan ya nanti jadi lengkap itu. Kan ada firman Tuhan namanya Yesus, ada roh Tuhan namanya Roh Kudus, lalu ada wujud Tuhan namanya Adam. Jadi analogi yang aneh, hasilnya juga aneh. Ini namanya tuan tuan makan senjata itu. Lalu masalah bisa cukur, Mr. Andre, coba baca kitab Yesaya secara lengkap dari ayat 18 sampai 25. Di mana di sana Tuhan tidak hanya minjem pisau cukur, tapi juga bersiul-siul memanggil lalat. Dan di ayat itu Tuhan tidak menjelaskan akan mencukur bulu paha orang lain. Itu bulu paha dan jenggot punya Tuhan sendiri gitu loh. Itu bulu paha, jenggot, rambut tuh punya Tuhan sendiri. Ya kan kalian sendiri yang bilang, katanya kita harus baca lengkap. Woi, orang Islam kalau baca Bible nggak boleh nyomot-nyomot ayat, baca lengkap. Ya coba dibaca secara lengkap. Gimana sih ente? Kan dalam kitabmu sendiri sudah jelas sekali. Tuhan itu dia itu seperti manusia. Manusia itu diciptakan seperti Tuhan, sebagaimana Tuhan. Jadi Tuhan dan manusia itu sama, wujudnya sama, hanya kemampuannya aja kan yang beda. Itu kan kata kitabmu begitu. Jadi wajar dong Tuhan punya bulu paha, punya jenggot, rambutnya gondrong. Kan kitabmu sendiri yang bilang Tuhan itu kayak manusia. Coba tuh baca ayatnya itu kalau nggak percaya. Gitu aja kok repot.